Oke, berarti kita akan membuat penggunaan dari aplikasi kita. Kita akan membuat ini ya, tentang 6 dikali 9 tambah 5. Berarti di sini ada 3 operan ya, sehingga kita buat 3 operan. Operannya ya, bukan operator, tapi di sini ini tipenya node, lalu new-nya operan, bukan operator, karena ini polimorfisme ya. Nah, terus kemudian operatornya jangan lupa ada 2 ya, ini operatornya 2. Nah, ini multiplication karena kali, lalu additional operator. Ini juga harus sesuai dengan operator operannya. Lalu Anda tinggal terakhir kan ini ya, terakhir kan berarti di operan 2, operator 2, sorry. Maka Anda cari hitungannya adalah operator 2. Nah, operator 2 ini yang evaluate gitu. Nah, ini hasilnya betul ya, hasilnya jadi memori diagramnya kita mendefinisikan new operand node, berarti kita membuat sebuah node yang berupa operan node dan diberi nilai 6 ya. Lalu kemudian ketika kita buat new multiplication operator, berarti kita membuat sebuah node yang berupa operasi perkalian yang dikalikan 2 buah node, yaitu V1 dan V2. Dalam hal ini V1 dan V2 adalah operan node. Kok bisa seperti itu? Padahal ini kan operan node, ini operan node. Tipenya kenapa bisa masuk? Karena dua-duanya tipenya node. Jadi inilah polimorfisme ya. Dengan mendefinisikan jenis operameter bertipe node, ini node, maka dapat segalanya bisa dikirimkan gitu ya. Jadi apapun bisa dikirimkan, asal apa? Tipenya sama-sama induknya node. Nah, terus demikian juga dengan addition operator ini beda ya. Yang pertama multiplication operator, ini kali, ini kan kali-kalian. Yang ini operan, Nah, ini berbeda ya, ini operan. Nah, ini pun bisa, kenapa? Karena ini operator ini tipenya node, yang ini juga tipenya node. Jadi dua-duanya sama-sama tipenya node dan itu oke. Inilah kehebatan dari polimorfisme. Lalu kenapa OP2 yang evaluate? Karena terakhir itu yang dievaluasi adalah ini ya. Jadi yang paling atas ya, yang paling atas, tree-nya yang paling atas itulah yang dihasilkan. Oke. Nah, ini main metodenya bagaimana? Berarti ini juga nanti silahkan Anda coba di rumah ya, silahkan di pause videonya. Lalu bagaimana dengan operator unary seperti plus plus, min min ya, increment, decrement, atau sinus, cosinus, tangen dan lain-lain. Pangkat misalnya ya, pangkat tapi artinya pangkat 2 misalnya. Pangkat 2 kan tidak perlu memasukkan duanya ya, kan udah pasti pangkat 2 misalnya. Nah, itu semua bisa juga kita buat. Oke, caranya kita definisikan sebuah kelas baru. Jadi kita buat kelas baru. Kelas baru berarti tidak mengubah yang lama ya. Lalu extends operator node. Jadi extends otomatis. Extends operator node atau tidak. Nah, lalu kemudian ubahlah menjadi binary operator atau tambahkan unary operator. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita bahas jadi caranya. Nah, node kita sementara ini ya, sementara ini node ini. Lalu ada operator node ada addition, subtraction, multiplication dan sebagainya. Lalu node itu terdiri dari operan node dan operator node. Ini abstrak ya, selama ini kita pakai abstrak. Ini juga abstrak. Oke, terus ini addition, subtraction, ini kelas real, ini kelas real. Nah, kita bisa membuat unary operator sendiri ya di sini ya. Jadi Anda bisa buat unary operator di sini sendiri. Ini kan yang binary ya, ini sebenarnya kan binary nih. Ya, sebenarnya ini binary. Ini unary gitu. Jadi kita bisa buat ini. Operator node ini yang sudah kita sebenarnya sudah terlanjur, itu kan sebenarnya binary. Nah, unary ini nanti bisa ditambahkan increment, decrement, sinus dan sebagainya. Oke, jadi susunannya seperti itu. Nah, berarti kita buat public abstrak, berarti otomatis ya yang tadi itu abstrak. Ini abstrak.
Ini abstrak ya, otomatis. Kalau ini kan real ya, ini abstrak, ini persis kayak ini abstrak juga. Oke, nah terus kita akan membuat, berarti karena abstrak maka extend node juga, lalu kemudian get unary node ini karena cuma dirinya sendiri, lalu abstrak evaluate-nya tetap sama ya. Nah, hanya memiliki satu node saja. Terus sinus operator, extend unary operator ya, ini pasti super ya karena dia akan mengikuti konstruktor induknya. Lalu evaluate-nya ini akan dibuat get unary operator, ambil nodenya, lalu berarti kita bisa menggunakan untuk operasi sinus. Nah, karena di dalam sinus itu di Java, maka harus diubah ke radian dulu supaya bisa hitungannya betul ya, sesuai dengan sinus yang biasa kita pakai. Nah, ini metodenya pakai kelas kelas statik ya, mat ya. Lalu hasilnya hasil. Demikian juga dengan increment, jadi tambah 1 dan seterusnya. Jadi Anda bisa melakukan itu. Oke. Lalu bagian berikutnya, bagian terakhir adalah contoh lain polimorfisme. Biasanya polimorfisme dipakai di mana? Banyak dipakai di game. Contohnya karakter Bilbo nih, misalnya bertipe Hobbit bertempur melawan Smaug bertipe Dragon. Jadi ada tipenya. Bilbo itu tipenya Hobbit, lalu Smaug bertipe Dragon. Apapun jenis karakternya, mereka dapat bertempur. Jadi karakter macam-macam itu bisa bertempur ya. Nah, misalnya ada 8 jenis karakter. Tanpa polimorfisme, kita perlu membuat 56 overloading method karena ada 2 yang bertempur kan? Ada 2 bertempur. Jadi kita akan membuat 56 overloading method. Sedangkan dengan polimorfisme kita hanya perlu membuat 1 metode saja, yaitu metode bertempur. Kita tinggal memasukkan parameter berupa karakter-karakter yang mau bertarung siapa. Contohnya, kita tinggal menggunakan metode versus. Metode versus ini metode pertarungan. Nah, ini misalnya yang pertama adalah kesatria, yang kedua adalah mage, lalu ini mage dan dragon dan sebagainya. Jadi Anda tinggal main di di parameternya saja. Ini berarti termasuk dalam overloading ya. Jadi menggunakan parameter yang berbeda-beda, namanya sama tapi parameternya berbeda, disebut dengan overloading. Ini ada pada polimorfisme jenis kedua. Oke. Nah, jadi bahkan kalau Anda tidak mau banyak sekali jenisnya ya, yang seperti tadi itu kan banyak sekali jenisnya, ada knight, mage, mungkin penyihir dan sebagainya, dragon dan sebagainya. Anda bisa mengextend lagi. Knight itu sebenarnya karakter ya kan, ini juga karakter, ini juga karakter, ini juga karakter. Jadi karena semuanya karakter, maka kita cukup dengan 2 parameter saja, yaitu karakter dan karakter. Lebih singkat ya. Parameter P1 dan P2 dapat diisi oleh semua objek yang bertipe karakter. Misalnya ada objek lain yang bertipe bukan karakter, nggak bisa gitu ya. Jadi ini lebih singkat lagi. Jadi yang tadinya banyak sekali bisa menjadi cuma 1 saja. Oke, begitulah polimorfisme menghasilkan sesuatu yang bisa digantikan ya. Superclass dapat menggantikan subclassnya. Lalu kemudian menghasilkan fleksibilitas. Ya, jadi semua kemungkinan bisa ditangani dengan cara substitusi. Terus kemudian mengurangi redundansi dan menyederhanakan implementasi. Terus mudah dikembangkan jika ada kebutuhan tambahan dengan menggunakan prinsip open to extension, close to modification. Oke. Itu adalah materi keseluruhan ya, dan minggu depan kita akan bahas tentang exception pada Java. Ini pada Java ya. Oke, selamat belajar, terima kasih.